Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, puji syukur marilah senantiasa kita memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani maupun sehat rohani. Sehingga di dalam kesempatan yang mulia ini kita masih Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama mengisi kegiatan di majelis ta'lim ini. Dan insya Allah bagi kita yang berkumpul, bagi kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di kelak kemudian hari insya Allah Allah kumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para pengikutnya, para keluarganya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita sebelumnya kita pernah membahas bagaimana kita sebagai umat beragama Islam wajib mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah tidak mengenal kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, sudah barang tentu kita tidak akan dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahwa seorang muslim itu harus hafal dan memahami tentang rukun iman. Rukun iman sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana yang pertama ini yang akan kita sampaikan, bahwa percaya kepada Allah itu wajib bagi umat muslim. Sudah barang tentu seseorang yang sudah memeluk agama Islam wajib mempercayai bahwa adanya Allah, karena Allah adalah Tuhannya umat Islam. Banyak orang yang percaya kepada Allah, tetapi masih mensyirikkan Allah dengan yang lain. Syirik, dia mensyirikkan Allah. Sudah saatnya waktunya sholat, azan berkumandang, masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan pekerjaannya. Jadi rukun iman yang pertama, kita tentunya harus percaya kepada Allah. Kemudian rukun iman yang berikutnya sudah kita bahas juga. Kedua, hal yang harus dipercayai dan diamalkan oleh seorang muslim adalah rukun Islam. Rukun Islam ini adalah amalan syariat kita dan juga hakikat. Kenapa demikian? Di dalam rukun Islam ini kita tahu ada 5 rukun Islam. Yang pertama, melafazkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbunyi lafaznya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan dan itu adalah lafaznya. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Rukun sholat ada 13, sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan juga menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang rukun syahadat. Tadi sudah disampaikan bahwa 2 kalimat syahadat itu kita ucapkan dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya kurang lebih aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Itu lafaz dan terjemahannya kurang lebih. Adapun rukun syahadat itu kita harus tahu. Jangan cuma melafazkan, jangan cuma mengucapkan. Pernah mendengar rukun syahadat? Belum. Nah, sekarang kita sampaikan. Pertama, rukun syahadat itu adalah menetapkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha segala-galanya. Oleh sebab itu, rukun syahadat pertama itu memang kita harus menetapkan adanya zat Allah taala. Kita yakin bahwa adanya zat Allah taala. Kemudian rukun syahadat yang kedua, sifat kuasanya Allah. Allah punya sifat kuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Ya, kita harus menetapkan bahwa Allah punya sifat kuasa. Kemudian rukun syahadat yang ketiga itu adalah kita harus menetapkan bahwa Allah berbuat sekehendaknya. Karena Allah kuasa, karena Allah pemilik alam semesta. Oleh sebab itu kita harus menetapkan bahwa Allah dapat berbuat sekehendaknya apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kita ulangin. Rukun syahadat yang pertama, menetapkan bahwa Allah menetapkan bahwa adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat, kita adalah makhluk. Kedua, menetapkan bahwa Allah itu punya sifat kuasa. Karena Allah punya sifat kuasa, Allah dapat berbuat sekehendaknya. Ini rukun syahadat yang ketiga. Ya. Karena Allah dapat berkuasa, Allah dapat berkehendak atas segala sesuatu, ya sudah barang tentu kita yang di muka bumi ini harus meyakini segala sesuatu yang terjadi ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan perbuatan manusia semata-mata. Kemudian rukun syahadat yang keempat adalah kita harus membenarkan kebenaran akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita menyampaikan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Betul-betul di dalam hati ini bahwa hanya Allah yang ada. Kemudian ada utusan Allah, yaitu Rasulullah. Kita juga harus membenarkan adanya Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita melafazkan dua kalimat syahadat atau kita mengucapkan serta mengartikan, kita juga harus tahu rukun syahadat. Yuk sama-sama kita ulangin. Apa ya? Kita ulangin. Rukun syahadat yang pertama adalah menetapkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menetapkan bahwa Allah itu punya sifat kuasa. Yang ketiga, menetapkan bahwa Allah dapat berkehendak, berbuat sesuka hati apa yang Allah suka. Dalam arti Allah dapat berbuat sekehendaknya. Yang keempat, kita harus menetapkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Bahwa Rasulullah SAW itu benar adanya sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang ke-25 Allah utus untuk menebarkan ke seluruh alam agama Islam, agama yang paling benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah ada rukun seperti dalam sholat kemarin, ada rukun sholat yang 13, sekarang ada rukun syahadat, ada 4. Sudah pasti juga ada syarat sahnya syahadat. Pernah dengar? Nah, sama-sama kita bahas lagi. Syarat sahnya syahadat pertama adalah mengerti
akan syahadat tersebut. Ya, mengerti akan syahadat tersebut. Coba, apa itu 2 kalimat syahadat? Kalau yang tadi lafaznya, ucapannya, dan terjemahannya. Nah, kita harus memahami juga, dan kita harus meyakini juga bahwa syahadat itu adalah merupakan pengakuan diri kita yang zahir dan batin. Pengakuan diri kita yang zahir, saya mengaku, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, secara zahirnya. Tapi secara batinnya harus kita tanamkan juga di dalam kalbu kita. Ya. Jadi kita ucapkan secara zahir dan secara batin. Karena kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah secara langsung. Kita meyakini bahwa adanya Rasulullah. Kita yakin bahwa Allah itu kuasa, makhluk tak kuasa. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Rasulullah itu ada. Makanya kita di sini diajak bersaksi sebagai umat muslim. Gerbang untuk menjadi seorang muslim bagi seorang non muslim adalah 2 kalimat syahadat. Tapi seseorang itu harus tahu apa 2 kalimat syahadat itu. Ucapannya seperti apa, lafaznya seperti apa, artinya seperti apa, dan pengertiannya juga harus tahu. Jangan cuma sekedar mengucapkan. Jadi kita harus yakin bahwa syahadat itu terdiri dari yang zahir dan yang batin. Lafaznya kita ucapkan, batinnya kita tegakkan juga. Bahwa kita yakin, membenarkan di dalam syahadat itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah Tuhan kita. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan juga aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, berkenaan dengan rukun dan syarat syahadat tadi, kita harus pelajari, kita harus fahami, kita harus amalkan. Karena di antara kita ini, apa pernah kita secara langsung untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di depan seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz? Rata-rata tidak, karena kita sudah muslim sejak lahir. Sudah muslim, itu keuntungan kita. Tapi paling tidak, syahadat ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari minimal berapa kali? Ya, coba kita hitung. Kita melafazkan 2 kalimat syahadat pada waktu sholat zuhur berapa? Tasyahud awal, tasyahud akhir 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1. Berarti minimal dalam satu hari kita mengamalkan 2 kalimat syahadat ini 9 kali. Tanpa kita sadari bahwa memang kita disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah dan Rasul, bahwa minimal dalam satu hari satu malam pada saat melaksanakan sholat 5 waktu, kita melafazkan 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali. Dan tentunya akan lebih kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah, jadi kita hafal rukun Islam yang pertama selama ini. Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semua sudah hafal. Tapi yang perlu kita amalkan adalah apa itu makna dari 2 kalimat syahadat. Karena ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Begitu kita melafazkan 2 kalimat syahadat, tanamkan dalam diri kita keyakinan kita bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Allah Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah. Nah, jadi singkat-singkat saja materi kita. Kalau kemarin kita menjabarkan rukun iman, rukun Islam, sekarang kita satu-satu kita bahas. Kebetulan pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita sudah pernah membahas tentang rukun sholat.
yang ada 13. Kita lewat kemarin karena ada yang bertanya, kita bahas ya Ustadz tentang rukun sholat. Nah sekarang selagi kita sama-sama ingat bahwa rukun Islam yang pertama itu adalah melepaskan, mengucapkan, mendirikan 2 kalimat syahadat. Nah kita bahas karena gak beda dengan sholat, ada rukunnya, ada syaratnya, ada pengertian dan maknanya gitu. Insyaallah ya, insyaallah kita dapat memahami dan mengamalkan tentang syarat syahadat, kemudian rukun syahadat. Ada yang membatalkan syahadat juga. Yang paling mudah diingat, yang membatalkan syahadat itu adalah mensekutukan selain daripada Allah, mentuhankan selain daripada Allah. Langsung itu gugur syahadat kita. Ada juga yang mengakui bahwa agama selain Islam itu baiknya sama dengan Islam, itu juga menggugurkan syahadat. Oleh sebab itu, jangan sampai bertahun-tahun kita sebagai umat muslim yang sudah menegakkan rukun iman dan rukun Islam, tiba-tiba syahadat kita pun gugur karena kita tidak mengetahui makna syahadat atau pengertian syahadat, lafaz dan ucapan serta arti 2 kalimat syahadat, syarat sahnya syahadat dan rukun syahadat. Jadi pengajian kita yang singkat ini, kultum yang singkat ini, marilah apa yang sudah kita diskusikan tadi, yang disampaikan tadi dapat kita pahami dan kita amalkan. Insyaallah ini akan membuat kita dalam kehidupan kita sehari-hari akan semakin dekat dengan Allah, dan kita yakin bahwa Rasulullah itu ada. Tanpa ini, tanpa kita memahami syahadat, amal-amal ibadah kita selanjutnya akan remeng-remeng, gak jelas. Lawang gerbangnya Islam aja kita gak memahami. Dengan 2 kalimat syahadat ini, insya Allah kita akan yakin akan sholat kita akan yakin perintah-perintah Allah yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walaupun singkat, setiap kegiatan majelis taklim kita ini sedikit banyak ada oleh-oleh yang bisa kita bawa. Seperti biasa nanti kita diskusi kalau yang perlu didiskusikan, apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau secara penyampai kita biasa 10-15 menit sudah cukup, tapi kita diskusikan sambil menunggu waktu sholat berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup acara ini, kegiatan yang bersama-sama membaca doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.